Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Apoteker Rahma Nurhayati, Magister Farmasi, adalah dosen di Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Dalam menjalankan peran sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Di antara Tridharma tersebut, bidang pengajaran adalah passion saya, sehingga saya memberikan bobot terbesar, yaitu sebesar 50% untuk aktivitas bidang pengajaran. Sementara itu, bobot 30% saya alokasikan untuk kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, serta bobot 20% saya alokasikan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya senantiasa saya usahakan untuk dijalankan secara seimbang, saling mendukung, dan terintegrasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah analisis sediaan farmasi yang merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum dan diberikan bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Seluruh rincian terkait mata kuliah analisis sediaan farmasi telah dituangkan dalam dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya susun bersama tim dosen pengampu dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua program studi. RPS tersebut memuat informasi lengkap mengenai mata kuliah meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, daftar dosen pengampu, mata kuliah prasyarat, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub CPMK, bahan kajian, pustaka utama dan pendukung, indikator penilaian, bentuk, metode, serta penugasan dan bobot penilaian. Deskripsi mata kuliah analisis sediaan farmasi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip dan aplikasi analisis sediaan farmasi berbasis instrumental yang meliputi spektrofotometri serapan atom, spektrofluorometri, spektrofotometri UV vis, spektrofotometri inframerah, spektrofotometri massa, dan NMR dalam penjaminan mutu sediaan obat sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku baik untuk uji kualitatif maupun kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK analisis sediaan farmasi adalah mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif dalam analisis sediaan farmasi meliputi bahan obat, sediaan obat dan obat tradisional, serta cemaran dalam sediaan farmasi dengan tepat berbasis instrumental yang berfokus pada metode spektrofotometri sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Pada saat perkuliahan dimulai, saya juga menyusun kontrak perkuliahan yang berfungsi sebagai bentuk kesepahaman antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa mengenai mekanisme perkuliahan selama 1 semester. Kontrak ini kemudian disetujui oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (IIK Bakta) yang kami kenal sebagai OASIS, Online Administration Student Information System. Sebagai wujud komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan proses pembelajaran yang tertib dan berkualitas. Pelaksanaan mata kuliah analisis sediaan farmasi saya selenggarakan secara tatap muka atau luring dengan pendekatan cooperative learning yang dirancang untuk mendorong mahasiswa aktif berkolaborasi pada kelompok kecil dalam proses belajar. Sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan efektif. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, saya menerapkan strategi pembelajaran yang mengacu pada prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA dalam perkuliahan analisis sediaan farmasi 1. Strategi ini saya rancang untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara menyeluruh melalui penyampaian materi yang sistematis, interaksi aktif dengan mahasiswa, dan penilaian berkelanjutan yang autentik.
Pada tahap delivery, saya menyampaikan konsep dasar dan prinsip-prinsip utama analisis sediaan farmasi melalui metode ceramah interaktif yang didukung dengan media pembelajaran visual seperti presentasi PowerPoint dan video pembelajaran. Materi dikemas secara sistematis mulai dari teori dasar analisis, prinsip kerja instrumen, preparasi sampel, hingga teknik identifikasi dan kuantifikasi bahan aktif dalam sediaan farmasi. Seluruh materi pembelajaran saya unggah melalui Learning Management System atau LMS IIK Bakta, yaitu platform Moodle berbasis open source yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengakses materi secara fleksibel dan mandiri. Melalui platform Moodle, mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti modul, video, dan presentasi, serta mengikuti forum diskusi, mengumpulkan tugas, dan mengerjakan kuis atau ujian secara daring. Platform Moodle telah terintegrasi dengan OASIS sehingga memungkinkan sinkronisasi data mahasiswa, presensi, nilai, dan aktivitas pembelajaran secara otomatis yang dapat memudahkan pengelolaan proses pembelajaran yang efisien dan terdokumentasi dengan baik. Pada tahap interaksi dalam perkuliahan saya bangun melalui diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan studi kasus dalam uji kualitatif bahan baku obat sesuai prosedur Farmakopeia Indonesia. Mahasiswa saya dorong untuk aktif bertanya, berpendapat, dan mengemukakan hasil analisis berdasarkan interpretasi data yang diperoleh. Pendekatan Student Center Learning atau SCL menjadi dasar dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif. Pada tahap assessment, proses penilaian saya rancang secara berkelanjutan dan menyeluruh untuk menggambarkan capaian kompetensi mahasiswa, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Penilaian saya lakukan melalui berbagai metode, mulai dari ujian tertulis seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang disusun berbasis soal kontekstual dan studi kasus untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Penilaian aspek partisipatif menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran aktif. Keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok dan presentasi di kelas menjadi indikator yang saya nilai, baik dari segi kontribusi pemikiran, kemampuan menyampaikan ide, maupun keterampilan bekerja sama. Kehadiran mahasiswa juga menjadi bagian dari penilaian saya sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran secara utuh. Semua hasil penilaian ini tidak hanya saya gunakan sebagai dasar penetapan nilai akhir, tetapi juga sebagai alat diagnostik untuk memberikan umpan balik yang konstruktif guna membantu mahasiswa memperbaiki dan mengembangkan kompetensi mereka selama perkuliahan berlangsung. Sebagai pelengkap penjelasan, berikut saya sajikan dokumentasi video proses pembelajaran luring yang saya laksanakan pada mata kuliah analisis sediaan farmasi dengan materi prinsip dan aplikasi spektrofotometri inframerah dalam analisis sediaan farmasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Oke, sudah absen? Belum. Oke, absensinya sudah saya buka. Silahkan absen melalui Moodle sebelum kita mulai. Oke, sudah ya? Oke, sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, HP-nya disimpan semua. Buku catatannya dibuka, dicatat hal-hal yang penting dari apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, kita melanjutkan pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang spektrofotometri UV vis, maka pada pertemuan keempat ini kita membahas tentang spektrofotometri inframerah atau spektrofotometri IR. Adapun di sini sub CPMK, jadi capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 4 kali ini, harapannya setelah Anda kuliah, Anda bisa menjelaskan prinsip kerja, komponen instrumen, kemudian preparasi sampel dari metode spektrofotometri inframerah. Jadi untuk mencapai ini nanti ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas
gitu kan? Yang pertama adalah tentang prinsip dari spektrofotometri IR itu seperti apa, komponen instrumennya itu apa saja, dan juga preparasi sampelnya nanti bagaimana, gitu ya. Oke, kita review dulu pertemuan minggu lalu. Prinsip dari spektrofotometri, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Sebelumnya mohon izin menjawab Ibu. Perkenalkan, nama saya Vita Kusmawardhani. Jadi prinsip dasar spektrofotometri yang saya ketahui adalah ketika radiasi elektromagnetik mengenai suatu sampel, atom atau molekul sampel tersebut akan menyerap energi pada panjang gelombang tertentu, menyebabkan transisi elektron dari keadaan energi lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Oke, Gus, duduk. Silakan. Jadi kalau kita review pertemuan minggu lalu ya, sebenarnya prinsip dari spektrofotometri ini berlaku untuk instrumen-instrumen yang memiliki prinsip yang sama dengan spektrofotometri, gitu kan? Nah, karena kita sedang membahas tentang spektrofotometri IR, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa itu infrared, gitu kan, atau IR. Jadi IR itu adalah radiasi elektromagnetik yang disampaikan oleh teman kita tadi ya, bahwa radiasi elektromagnetik itu seperti yang kita tahu adalah suatu gelombang cahaya yang memiliki suatu energi, gitu kan. Nah, energi ini nanti akan mengenai suatu molekul di dalam sampel, gitu kan. Nah, karena dia adalah suatu gelombang cahaya, maka dia memiliki panjang gelombang. Kalau spektrofotometri UV vis minggu lalu, berapa tuh panjang gelombangnya? 200 sampai 200 sampai 800 nanometer. Tapi kalau pada spektrofotometri IR panjang gelombangnya itu adalah 2,5 sampai 50 mikrometer, kan? Akan tetapi pada spektrofotometri IR ini yang umum digunakan bukan panjang gelombang, tapi bilangan gelombang. Jadi kalau panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrometer ini dikonversikan menjadi bilangan gelombang, maka bilangan gelombang dari sinar IR ini adalah 4000 sampai 200 per centimeter. Ya. Oke. Nah, spektrum IR sendiri ini dibagi menjadi 3 daerah. Jadi dari panjang gelombang itu ada daerah yang dekat near infrared, kemudian middle infrared dan far infrared. Yang akan kita gunakan adalah yang middle, di mana bilangan gelombangnya berapa tadi? 4000 sampai 200 per centimeter. Oke. Nah, kembali lagi ke prinsip dasarnya ya, prinsip dasar spektrofotometri IR. Jadi kalau ada radiasi elektromagnetik nih ya, misalkan radiasi elektromagnetiknya di sini gitu kan, kemudian ketemu dengan molekul, molekul dalam sampel gitu kan, gini kan, ketemu nih, maka akan terjadi transfer energi dari radiasi elektromagnetik ke molekul di dalam sampel. Gitu kan. Karena terjadi transfer energi, maka ini akan lebih berenergi gitu kan, amplitudenya akan meningkat sehingga molekul di dalam sampel ini akan bergetar lebih kencang gitu kan, dia akan bergetar lebih kencang. Lah, getaran yang lebih kencang ini yang akan dibaca oleh detektor, sehingga muncullah spektra inframerah. Oh ya, oke. Jadi di sini kan juga ada gambarnya ya. Kalau Anda sekalian bisa lihat, yang biru itu adalah gelombang infrared. Ketemu dengan atom yang warnanya merah tuh ya. Itu ada kan gambar gelombang-gelombangnya. Jadi atom itu sebenarnya bergetar kan, dia bergetar karena ada momen dipol. Nah, karena dia bertemu dengan radiasi elektromagnetik berupa sinar IR, maka amplitudenya meningkat karena menyerap energi. Nah, yang awalnya getarannya cuma dikit gitu kan, dia getarannya semakin besar gitu kan. Nah, perubahan energi inilah, perubahan getaran inilah gitu ya yang dibaca oleh detektor, sehingga nanti di komputasi muncullah spektra IR. Ya, dari gambar ini bisa ya menangkap ilustrasinya seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, apakah semua senyawa itu bisa menyerap sinar IR? Gimana? Kira-kira? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua senyawa. Tadi saya sudah sempat membahas tentang momen dipol ya. Jadi ada senyawa-senyawa yang memiliki struktur simetris, di mana dia tidak memiliki momen dipol.
Nah, karena struktur simetris inilah dia tidak memiliki momen dipol, akhirnya dia tidak bisa menyerap sinar IR. Kan? Contohnya ada pada struktur yang sebelah kanannya. Katakan simetris kalau kita belah di tengah, maka kanan dan kiri sama. Tapi coba dilihat di gambar yang sebelah kiri nih. Pseudo simetris, kelihatannya simetris gitu kan, tapi ternyata tidak. Gitu kan? Kalau struktur yang seperti pseudo simetris ini punya momen dipol nggak kira-kira? Punya, karena dia tidak simetris. Nggak simetris kan? Pseudo, gitu kan? Nah, yang pseudo simetris ini berarti dia bisa nggak menyerap sinar IR? Bisa, akan tetapi mungkin dia serapannya tidak akan sekuat senyawa-senyawa yang asimetris. Gitu ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kan karena molekul bertemu dengan gelombang inframerah, kemudian dia bergetar gitu kan. Nah, jenis dari getaran ini macam-macam. Ada dua macam gitu ya. Jenis getaran, ada yang vibrasi dan juga ada yang tekuk. Ada yang ulur, ada yang tekuk gitu ya. Kalau yang ulur, maka posisinya dia molekul itu gini, mengulur gini. Nah, itu namanya adalah ulur. Jadi molekul itu bergetar, modelnya gini tangannya gitu kan. Nah, kalau tekuk berarti gini gitu ya. Modelnya gini. Nah, itu tekuk. Nah, ini mempengaruhi bilangan gelombang yang akan diserap dia nantinya. Ya. Oke. Next. Nah, ini adalah spektra IR yang dihasilkan dari spektrofotometer infrared. Cukup rumit ya gambarnya ya, karena seperti sandi banyak rumputnya gitu ya. Tapi rumput-rumput inilah ya, serapan-serapan inilah nanti yang akan kita identifikasi gugus fungsinya, gitu kan? Ada molekul apa sih di situ? Gitu. Nah, kalau kita lihat terdiri dari beberapa komponen, ada mistarnya kan itu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X-nya apa? Bilangan gelombang. Sumbu Y-nya persen transmitan, gitu kan? Nah, ini adalah salah satu contoh spektra IR yang memiliki gugus fungsi alkohol. Jadi dia akan memberikan serapan pada daerah sekitar 3.500, ya. Serapan yang kuat ya, yang pojok kanan itu adalah serapan gugus fungsi OH. Ya. Lanjut. Nah, tadi yang saya bilang seperti rumput-rumput gitu kan. Nah, ternyata ada nih yang persen transmitannya mendekati 100. Ada juga yang persen transmitannya mendekati angka 0 gitu kan. Justru yang persen transmitannya mendekati angka 0 gitu kan, itu menandakan bahwa ada interaksi yang sangat kuat antara radiasi elektromagnetik dengan molekul di dalam sampel. Tapi kalau persen transmitannya rendah tuh tinggi tuh yang di 100% menandakan tidak ada interaksi sama sekali antar molekul dengan radiasi elektromagnetik. Maka yang kita identifikasi adalah yang ada serapan itu, yang persen transmitannya yang kecil. Ya. Oke. Nah, manfaat spektra IR kan. Dari tadi kan kita ngomong nih tentang prinsip dari spektrofotometri IR. Manfaatnya apa sih kalau di bidang farmasi gitu kan? Nah, kalau adik-adik sekalian nanti kerja di industri, kemudian di bagian QC gitu kan, ketika suatu industri itu menerima sampel dari supplier, bahan baku ya, bahan baku dari supplier datang ke industri, kira-kira langsung diolah nggak? Misalkan nih industri ini memesan bahan baku untuk membuat tablet paracetamol. Datang serbuk satu jerigen gede-gede gitu ya. Nah, kira-kira apakah bahan baku itu langsung digunakan? Tidak. Maka perlu dipastikan apakah yang datang itu benar-benar paracetamol, bukan tepung gitu kan. Maka kita perlu lakukan identifikasi. Itu masuk uji kualitatif apa uji kuantitatif? Kualitatif, karena kita melakukan identifikasi. Nah, pada Farmakope Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ini benar paracetamol atau bukan menggunakan metode spektrofotometri IR. Nah, yang menjadi parameternya adalah sidik jari itu ya, identifikasi daerah sidik jari. Jadi pada spektra IR tadi yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya tadi, yang banyak spektranya tadi, ada daerah di bawah 1400. Daerah yang sangat rumit gitu kan, itu adalah daerah sidik jari. Setiap senyawa punya
karakteristiknya masing-masing. Sama seperti kita gitu kan, sidik jari saya dengan sidik jari Anda pasti berbeda. Gitu. Setiap senyawa juga seperti itu. Ketika sidik jari ini dibandingkan dengan pembanding, kok di overlay sama gitu kan, berarti dia sama. Itu untuk mengetahui sidik jari dari suatu senyawa. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk pengembangan suatu obat. Jadi menentukan struktur suatu senyawa. Dengan adanya spektrofotometri IR ini, kita bisa memperoleh informasi gugus fungsi. Masih ingat nggak gugus fungsi? Tadi sudah saya spill di depan ya. Ada contohnya tuh. Ada serapan yang kuat di daerah sekitar 3.500 gitu kan. Serapan apa tadi? OH. Alkohol. Kita sebut dengan alkohol. Itu kan gugus fungsi. Nah, kita bisa tahu dari serapan-serapan itu gugus fungsinya apa saja. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Belum, cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita membaca spektra gitu ya. Jadi posisi khas serapan suatu gugus. Tadi kalau apa yang dimaksud dengan posisi khas serapan suatu gugus? Jadi kalau kita tadi lihat di spektra IR-nya, sumbu Y itu kan adalah sumbu X-nya bilangan gelombang gitu kan. Bilangan gelombang tadi rentangnya berapa? 4.000 sampai 200. Nah, 4.000 sampai 200 ini setiap gugus fungsi dia memiliki serapan khas pada bilangan gelombangnya masing-masing. Contohnya tadi alkohol. Khas di mana tadi dia? Di sekitar 3.500 gitu kan. Kemudian ada juga karbonil gitu kan. Karbonil ada di sekitar 1.600 sampai 1.700-an. Nah, itu namanya adalah posisi khas serapan suatu gugus. Anda tidak perlu khawatir menghafal masing-masing dari serapan ini nanti, karena ada tabel yang bisa membantu Anda untuk menginterpretasikan data dari gugus fungsi ini. Ya. Selain posisi khas serapan, ada juga bentuk puncak gitu kan. Bentuk puncaknya tadi kan macam-macam ya. Kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan itu ada yang bentuknya lancip, ada yang bentuknya simetris gitu kan, ada yang bermacam-macam gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau alkohol bentuknya dia yang bisa dibedakan ya, yang lancip itu yang sangat dalam gitu ya, lancip gitu kan. Kalau yang alkohol itu kan dia bentuknya simetris gitu ya kalau kita lihat, tetapi belum tentu alkohol ini selalu simetris. Jadi kalau semisal dia dalam kondisi banyak OH bebasnya, maka bentuknya juga akan bisa semakin lancip. Nanti coba dibaca-baca di literatur dulu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi Anda sekalian juga harus tahu bagaimana bentuk yang lancip, bagaimana bentuk yang bermacam-macam, bervariatif gitu kan. Ada juga bentuk yang simetris. Kemudian selain itu ada intensitas puncak. Nah, intensitas puncak ini ada yang strong, weak, dan medium. Strong itu berarti kuat, ya kan? Kalau kuat tadi sudah kita bahas ya di depan. Kalau kuat interaksinya berarti persen transmitannya tinggi atau rendah? Rendah. Berarti yang strong itu dikatakan strong kalau persen transmitannya itu sekitar 0 sampai 35%. Nah, dikatakan medium kalau persen transmitannya sekitar 75 sampai 35%. Dikatakan lemah kalau 100% sampai 90 sampai 75%. Gitu ya. Oke. Selain itu mata Anda harus terlatih. Jadi kalau membaca spektra IR itu tidak bisa satu kali langsung Anda bisa gitu kan. Anda harus banyak-banyak berlatih membaca spektra. Nah, nanti akan ada tugas tersendiri ya untuk Anda sekalian membaca spektra. 2 atau sampai 3 kali biar Anda sekalian terbiasa. Oke. Nah, ini adalah rangkaian instrumen dari spektrofotometri IR gitu ya. Nah, cukup sederhana sebenarnya ya, karena dia terdiri dari sumber cahaya. Sumber cahayanya berupa apa? Berupa globar. Jadi ada batang gitu ya yang dipijarkan, kemudian dia menghasilkan sinar IR. Nah, sinar IR ini masuk ke beam splitter gitu kan. Dari beam splitter dia nanti cahayanya akan dibagi ke fixed mirror, berarti cermin yang tetap gitu kan. Ada juga yang moving mirror, berarti yang bergerak gitu kan. Itu kan ada tanda panah nih. Ini ya bolak-balik gitu ya. Berarti cahayanya itu setelah kena cermin tetap misalkan dia akan dipantulkan kembali ke beam splitter. Dari beam splitter itu nanti dia masuk ke sampel. Nah, berarti interaksinya terjadi di mana?
yang molekul dengan radiasi elektromagnetik tadi ketemunya di mana? Di sampel sel ya kan? Nah, kemudian atom atau molekulnya bergetar, dibaca oleh detektor, masuk ke komputer, diinterpretasikan menjadi data spektra IR, ya. Oke, ini adalah preparasi sampel ya. Jadi preparasi sampelnya ini macam-macam ya. Ada cair, ada sampel cair dan ada juga sampel padat. Kalau sampel cair kita perlu yang namanya plat garam. Jadi untuk membuat plat garam ini kita bisa pakai kalium bromid. Jadi nanti dari plat garam ini diteteskan gitu ya. Sampelnya beberapa tetes, kemudian nanti ditaruh di plat garamnya, kemudian ditutup, ditekan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam instrumen. Jadi cukup sederhana ya. Gambarannya seperti ini. Jadi ada plat KBR gitu kan, kemudian diteteskan sampel, kemudian ditekan. Nah, yang bentuknya yang sudah ditekan inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam instrumen ya, spektrofotometer IR. Nah, kalau sampel padat ini ada yang dibentuk pelet gitu kan, nujol mul atau dilarutkan dalam pelarut. Kalau yang dibentuk pelet KBR ini, jadi nanti sampelnya itu digerus. Ini untuk sampel padat ya. Sampel padat ini sampelnya digerus, kemudian ditambah dengan KBR, kemudian dipres dengan tekanan yang tinggi, dia membentuk suatu pelet. Pelet itu seperti disk gitu ya. Kalau kalian pernah lihat disk itu yang tipis sekali. Jadi nanti dari pelet ini nanti kemudian dimasukkan ke dalam spektrofotometri IR. Kalau nujol ini sampelnya digerus kemudian ditambah dengan minyak. Tapi untuk nujol ini dia perlu plat garam juga. Jadi seperti yang cair tadi, setelah dicampur dengan minyak, dia nanti dimasukkan ke dalam plat garam tadi, dirapatkan kembali, baru masuk ke dalam instrumen. Kemudian kalau larutan, ini sampelnya dilarutkan di dalam pelarut. Tapi yang untuk larutan ini jarang digunakan, karena apa? Karena pelarutnya bisa mempengaruhi serapan, jadi bisa serapannya itu bisa terbaca, sehingga jarang digunakan. Nah, gambarannya seperti ini ya. Yang A itu dipres gitu kan. Yang B itu yang nujol yang ditambah dengan minyak kemudian dimasukkan ke dalam plat garam. Yang sebelah ini sampelnya dimasukkan ke dalam pelarut. Ya, ini gambarnya seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan terkait tugas, ada pertanyaan? Belum. Cukup ya. Oke, ini ada tugas ya. Nanti silahkan Anda mencari literatur terkait serapan khas dari gugus fungsi pada bilangan-bilangan gelombang tertentu gitu ya. Nanti buat review, kemudian masukkan ke dalam tabel-tabel. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk dasar interpretasi data yang nanti akan mempermudah Anda sekalian ya. Dikumpulkan maksimal tanggal 10 Juli 2025. Nanti dikumpulkan lewat apa? Moodle ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum saya akhiri, oke silahkan. Sebelumnya mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Kirani, izin bertanya Ibu. Nah, gelombang ini kan banyak ya Ibu, kisaran 4.000 sampai 200. Bagaimana cara kita mengelompokkannya Ibu? Oke, Kirani. Nah, ini ada referensi yang bisa Anda sekalian gunakan ya untuk bahan baca. Di sini nanti akan ada tabel-tabel yang bisa mempermudah Anda. Jadi nanti bilangan gelombang itu kan 4.000 sampai 200. Itu nanti kita bagi menjadi 5 zona. Jadi 4.000 sampai 3.000, gitu kan? Nah, di setiap zona ini nanti akan ada serapan khas masing-masing, gitu kan? Jadi seperti OH tadi di 4.000 sampai 3.000. Berarti dia masuk ke zona berapa? Zona 1. Nanti di zona 2 akan ada serapan gugus fungsi yang lain gitu. Nanti silakan dibaca di buku ini ya. Nah, nanti dari buku ini nanti zona 2 yang ada serapannya gugus apa saja. Zona 3 apa saja, zona 4 apa saja, zona 5 apa saja. Tuh. Cukup jelas? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.